Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Capri Kreatif. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini saya akan menyajikan tutorial tentang bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang bunyi tek 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 di putaran gila-gilonya itu, di ujung gila-gilonya kiri dia bunyi tek tek tek. Ini sangat mengganggu sekali. Jadi bunyi tek 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 yang ada di ujung putaran itu kalau malam nyaring sehingga mengganggu orang istirahat. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara mengatasinya. Oke, selamat menyaksikan. Tindakan pertama, untuk memulai perbaikan kita rebahkan dulu ya kawan. Dan yang penting untuk diperhatikan adalah colokan listrik ini harus kita capu dulu ya, karena ini kita bermain dengan listrik tegangan 220 yang berbahaya. Selanjutnya kita mulai dengan pelepasan baut-baut yang untuk mempermudah pengerjaan berikutnya. Ini semua akan saya bongkar ya. Nah, perhatikan ya sahabat sekalian, bagaimana caranya atau mulai dari mana saya membongkar kipas angin ini. Semua akan saya bongkar nih. Ini saya buka untuk tali ya, tali atau sabuk pengikat kawat ram kipas angin. Dengan terlepasnya sabuk pengikat, maka kawat ram terlepas semua. Berikutnya saya lepas baut pengunci baling-baling kipas, dan terlepaslah baling-baling kipas. Kemudian baut pengunci ram belakang. Kita angkat ram kipas belakang. Selanjutnya kita lepaskan baut-baut pengunci bodi dinamo kipas. Di sini ada 4 baut. Oke, sementara saya melepas baut-baut ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share ya sahabat ya, untuk mendukung channel Capri Kreatif supaya lebih giat membuat tutorial tentang hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Setelah keempat baut tadi terlepas, berikutnya kita lepas penutup bodi dinamo dengan mengungkit menggunakan obeng minus ya, menggunakan obeng minus. Untuk sisa baut yang tidak mau terlepas, kita coba buka lagi. Ternyata nggak mau lepas, dan kemudian kita kuit lagi pengunci tutup casing dinamo ya. Oke, kemudian kita lepaskan semua. Satu lagi itu apa namanya ini, tongkat kecil ini yang untuk mendorong ke dalam keluar itu disebutnya apa ini. Nah itu kita tarik aja nih. Nah, kita tarik, kita paksa aja. Oke ya. Oke, setelah terbuka begini, kita coba periksa mana yang bikin ketek-ketek tadi. Pertama kita bersihkan aja dulu untuk melihat di mana sebenarnya itu yang bunyi ketek-ketek tadi. Untuk membersihkannya cukup menggunakan kuas saja. Kita kuas-kuas saja, karena di situ ya kita hanya membuang debu-debu yang menempel saja. Sekarang kita colok ke listrik dulu. Coba kita hidupkan dan kita amati
Apa sebenarnya yang membuat suara ketek-ketek itu? Sepertinya yang mencurigakan itu pada setang di bawah, kemungkinan bautnya kendor. Sekarang kita lakukan pembongkaran, kita lepaskan ya untuk setang kendalinya itu yang menempel di dinamo dan juga yang menempel pada tiang kipas angin. Tuas inilah yang saya pasang, saya tambahi ring ya. Pada dudukan tuas itulah yang saya tambahi ring bekas sepeda untuk menguatkan gerakan dia supaya tidak terlalu naik turun, yang menyebabkan ketak-ketak itu karena dia itu naik turun, ada longgar di situ. Makanya sekarang saya pasang ring dari bekasnya rem sepeda. Oke, setelah selesai, coba kita hidupkan. Apakah masih ada gerakan yang menyebabkan bunyi tak tek tak tek? Ternyata sudah tidak berbunyi lagi. Maka tindakan selanjutnya adalah kita rakit kembali. Oke, sahabat Capri kreatif semuanya, saya ingatkan sekali lagi, pada saat kita memperbaiki peralatan elektronik, usahakan bahwa alat yang kita pegang tidak terhubung ke jalur listrik langsung ya. Jadi karena ini berisiko ya, berisiko kesetrum, maka usahakan untuk peralatan elektronik yang sedang kita baiki harus terlepas dari colokan listrik atau tidak nyambung ke listrik PLN lah gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati ya, ini saya wanti-wanti ya, diperhatikan betul, jangan sampai lengah karena ini berisiko sekali ya. Jadi intinya keselamatan kita tetap harus kita yang menjaga. Makanya saya wanti-wanti, mendingan langsung dicabut saja colokannya supaya pada saat kita capek kemudian lengah tetap aman. Oke. Nah, sampai di sini
Kita tinggal masang baut-bautnya ya, yang 4 tuh ya sahabat ya. Jadi kita pastikan bautnya yang 4 itu kita pasang, kemudian kita kencangkan. Kalau yang ini prosesnya biasa aja ya sahabat ya. Jadi yang namanya kencangkan baut ya begini, oke. Kemudian kita pas-paskan lagi, barangkali kurang kencang, dan dicoba lagi, dikencangkan lagi, karena biasanya itu ada kelonggaran. Ini nggak boleh ya, nggak boleh longgar ya, usahakan semuanya press kencang ya. Semuanya kencang, sehingga nanti begitu kita sudah pasang semua itu kita nggak perlu mengulang lagi ya. Oke, kita tes lagi nih, kita bawa listrik dulu, kita tes, kita dengarkan apakah masih ada bunyi tek-teknya ya. Tuasnya kita pasang, rupanya oke saja, jadi tidak ada lagi bunyi tek-teknya. Berikutnya kita rangkai lagi, kita pasang untuk keranjangnya itu ya. Untuk keranjangnya kita pasang lagi. Perhatikan untuk pemasangan keranjang itu ada tandanya itu ya, lubang untuk kunci ya. Kemudian kita pasang untuk baut pengunci, ram-raman pagar itu ya. Ini putar ke kanan searah jarum jam. Oke, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan kipasnya, baling-balingnya ya. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu nih guys ya, sahabat ya. Kita bersihkan, mumpung kita bongkar, kita bersihkan. Itu debu-debu yang nempel di baling-baling itu berpengaruh loh sahabat tuh ya. Jadi itu mempengaruhi angin yang itu, yang ketebas itu. Jadi kalau itunya kotor dan kurang kencang itu pasangannya itu, angin yang kedorong itu kurang kencang kalau itunya kotor ya. Makanya kita bersihkan. Berikutnya perhatikan bahwa di situ ada lubang coaan ya, lubang coaan. Itu juga untuk mengunci pas sama palangannya itu ya. Kita pastikan bahwa lubangnya itu ya, coaannya itu masuk press ke pengunci di sana itu. Kita tes, kita lihat lagi, pastikan supaya tidak koplak ya, supaya tidak koplak. Berikutnya kita pasang baut penguncinya. Ini putarannya ke kiri nih, berlawanan arah jarum jam ini untuk yang pengunci baling-baling. Oke, kita tes lagi, putar. Mantap. Nah, sudah. Jadi tenang, ini nggak ada lagi bunyi tek-teknya. Kalau sudah sampai di sini, ini sudah 90% nih sahabat. Oke ya. Jadi berikutnya kita pasang keranjang ya, yang bagian depan kita bersihkan dulu, kita lap-lap aja dulu. Jadi debu-debunya kita bersihkan biar nampak ciamik ya, nampak cantik ya, karena dilap, bersihkan. Oke, itu kita pastikan lagi bahwa listrik tetap dalam kondisi aman. Di sini ada fan belnya atau sabuk pengikatnya. Nah, ini di situ ada apa relnya itu, nah dari kiri dan kanan. Nah, kita pasangkan, kita paskan. Untuk membantu kita nggak lepas-lepas, kita kunci ya dengan obeng. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan preskan aja sabuknya itu. Nah, kalau sudah pas, baru kita kencangkan bautnya. Nah, untuk tindakan ini sudah oke nih, sudah semuanya sudah selesai sahabat ini untuk pemasangan kembali ya. Nah, sekarang kita coba hidupkan lagi. Oke, sambil masih kita perhatikan itu bunyinya apakah masih ada. Ternyata sudah oke ya, sukses ini sahabat. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga tutorial yang simple ini
bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya, dukungan subscribe, like, dan komennya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah hidupnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.